Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang metode kultivasi bakteri. Yang pertama, metode cawan gores atau strike plate. Yang kedua, metode cawan sebar atau spread plate. Dan yang ketiga yaitu metode cawan tuang atau pour plate. Yang pertama yaitu metode cawan gores atau strike plate, merupakan salah satu teknik isolasi mikroorganisme menggunakan jarum ose dengan cara menggoreskannya ke permukaan medium agar dengan pola tertentu. Prinsip metode ini yaitu mendapatkan koloni yang benar-benar terpisah dari koloni yang lain, sehingga mempermudah proses isolasi. Tujuan dari metode ini yaitu untuk mendapatkan koloni yang terpisah dari koloni lain sehingga diperoleh koloni tunggal. Cara ini dilakukan dengan membagi 3-4 cawan Petri. Ose steril yang telah disiapkan diletakkan pada sumber isolat. Kemudian menggoreskan ose tersebut pada cawan Petri yang berisi media steril. Goresan dapat dilakukan 3-4 kali membentuk garis horizontal di satu cawan. Ose disterilkan lagi dengan api Bunsen. Setelah kering, ose tersebut digunakan untuk menggores goresan sebelumnya pada sisi cawan kedua. Langkah ini dilanjutkan hingga keempat sisi cawan tergores. Berdasarkan cara inokulasinya, strike plate method dibagi menjadi 4, yaitu T-strike, quadrant strike, radian strike, continuous strike. Yang pertama yaitu T-strike. Langkah awal yang dilakukan yaitu menandai cawan Petri berbentuk T seperti yang terdapat pada gambar. Kemudian dipanaskan pinggiran cawan Petri yang berisi biakan dan dipanaskan juga ujung jarum ose hingga memijar. Lalu diambil satu ose bakteri, dipanaskan kembali pinggiran cawan Petri, kemudian diambil cawan Petri yang sudah ditandai dan dipanaskan pinggirannya. Lalu digoreskan jarum ose pada media bagian pertama, dibakar kembali jarum ose. Kemudian dilanjutkan menggores pada bagian kedua dengan melanjutkan pada titik akhir bagian pertama. Dibakar kembali jarum ose, dilakukan kembali hal yang sama pada bagian ketiga dan dipanaskan kembali pinggiran cawan Petri dan ujung jarum ose. Yang kedua yaitu quadrant strike. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menandai cawan Petri menggunakan spidol dan dibagi menjadi 4 bagian. Bisa dilihat pada gambar. Lalu diambil cawan Petri yang berisi biakan dan dipanaskan pinggirannya. Lalu diambil jarum ose dan dipanaskan ujung jarum ose hingga memijar. Kemudian diambil satu ose bakteri. Setelah itu diambil cawan Petri yang sudah ditandai dan dipanaskan pinggirannya. Lalu digoreskan pada bagian pertama. Bakar kembali jarum ose, lalu dilanjutkan menggores pada bagian kedua dengan meneruskan titik akhir bagian pertama, dan dilakukan hal yang sama pada bagian ketiga dan keempat. Dipanaskan kembali pinggiran cawan Petri dan ujung jarum ose. Cara menggoresnya bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga yaitu radian strike. Dipanaskan pinggiran cawan Petri yang berisi biakan murni, dan jarum ose juga dipanaskan ujungnya hingga memijar. Bisa dilihat pada gambar. Lalu, diambil satu ose bakteri, diambil cawan Petri yang berisi media padat. Digoreskan jarum ose secara horizontal dari kiri ke kanan secara berurutan. Dibakar kembali jarum ose, kemudian dilanjutkan menggores secara vertikal. Ditutup kembali cawan Petri dan dipanaskan pinggirannya serta ujung jarum ose dipanaskan kembali. Cara menggores bisa dilihat pada gambar. Yang keempat yaitu continuous strike. Langkah awal yang dilakukan yaitu dipanaskan pinggiran cawan Petri yang berisi biakan dan dipanaskan ujung jarum ose hingga memijar. Lalu diambil satu ose bakteri, kemudian diambil cawan Petri yang berisi media padat dan dipanaskan pinggirannya
kemudian digoreskan jarum ose pada media secara kontinus, dan bakar kembali pinggiran cawan Petri dan ujung jarum ose. Cara menggores bisa dilihat pada gambar. Metode kultivasi bakteri yang kedua yaitu metode cawan sebar atau spread plate. Metode cawan sebar merupakan suatu teknik di dalam menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar, dengan cara menuangkan stok kultur bakteri atau menghapuskannya di atas media agar yang telah memadat. Metode sebar atau spread plate dilakukan dengan cara disebarkan pada permukaan media yang sudah padat dengan menggunakan glass rod atau kawat ose berbentuk L. Inokulasi ini diharapkan penyebaran bakteri merata dengan baik pada permukaan media. Umumnya metode ini dilakukan untuk perhitungan bakteri dengan metode total plate count atau TPC dan perhitungan angka kapang kamir atau AKK. Cara kerja metode ini yaitu pipet 0,1 ml atau 1 tetes sampel bakteri tersebut. Kemudian kita tuangkan pada media yang sudah padat, lakukan secara aseptis. Kemudian, jika sudah dituang ke atas media padat, kemudian diambil kawat ose yang sudah kita bentuk huruf L. Jangan lupa untuk mensterilkan kawat ose tersebut sebelum digunakan, atau jika kalian punya glass rod, gunakan glass rod. Untuk melakukan proses menyebarkan kultur mikroba tadi di atas media padat, ratakan kultur bakteri di atas media. Setelah itu, pijarkan lagi kawat ose. Sekarang pembiakan siap untuk diinkubasi. Cara sebar bisa dilihat pada gambar. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode dalam pengembangbiakan mikroba, yaitu metode pure palette. Metode pure palette adalah teknik penamaan mikroorganisme dengan mencampurkan inkulum sampel dengan medium padat yang masih berbentuk cair, sehingga kumpulan sel akan tersebar merata ke seluruh media, tidak hanya di permukaan. Pencampuran inkulum ke seluruh media otomatis dapat meningkatkan jumlah sampel yang dimasukkan dalam luasan cawan Petri yang sama dibandingkan dengan split plate. Cara ini cocok untuk menumbuhkan mikroorganisme yang tidak terpengaruhi pertumbuhannya oleh keberadaan oksigen, misalnya mikroaerofilik atau anaerob fakultatif. Koloni yang terbentuk juga pada umumnya kecil dan kompak sehingga meminimalkan perebutan nutrisi atau antagonisme antar koloni. Namun, mikroorganisme akan terpapar pada suhu di mana agar masih cair 44-47 derajat Celcius yang akan meningkatkan risiko kematian sel untuk jenis tidak tahan panas atau sel yang terluka. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam metode pure palette. Langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah yang kedua yaitu larutkan media, kemudian panaskan di atas pembakar bunsen. Langkah yang ketiga yaitu sterilisasi cawan Petri yang akan digunakan, kemudian ambil cawan Petri yang telah steril. Langkah yang keempat yaitu sterilisasi media dan blue tip menggunakan autoclave. Langkah yang kelima yaitu setelah steril, angkat media dan blue tip, kemudian diletakkan ke meja yang akan digunakan untuk melakukan proses pure palette. Langkah yang keenam yaitu cawan Petri dibakar di atas pembakar bunsen untuk menghindari kontaminasi. Langkah yang ketujuh yaitu kemudian ambil mikropipet dan blue tip yang telah disterilkan. Langkah yang kedelapan yaitu
dipasangkan blue tip ke micropipette dan diambil sampel yang akan digunakan untuk metode pure palette. Langkah yang 9 yaitu kemudian sampel yang ada di blue tip dimasukkan ke dalam cawan Petri. Lalu dekatkan cawan Petri ke pembakar bunsen. Tujuannya yaitu untuk menghindari kontaminasi. Langkah yang ke-10, kemudian cawan Petri ditutup kembali dan dibakar di atas pembakar bunsen. Langkah yang ke-11 yaitu diambil media yang telah steril, lalu dibakar mulut Erlenmeyer yang terdapat media tersebut, lalu tuangkan media ke dalam cawan Petri. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah ke-12, cawan Petri yang berisi sampel dan media kemudian diputar membentuk angka 8. Langkah yang terakhir yaitu cawan Petri yang tadi sudah berisi sampel dan media dan telah diputar membentuk angka 8 dibungkus dengan kertas coklat. Lalu cawan Petri tersebut dimasukkan ke dalam inkubator. Kemudian ditunggu selama 24 jam untuk melihat perkembangbiakan bakteri. Ada beberapa kemungkinan kesalahan metode dalam teknik pure palette atau metode pure palette, yaitu tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu heat shock dapat mematikan mikroorganisme yang sensitif panas. Sulitnya pencampuran inkolum dan media cair untuk menghasilkan distribusi yang homogen. Yang kedua, kemungkinan tercipratnya media ke pinggir atau tutup cawan saat pengadukan. Yang ketiga, perbedaan ukuran koloni di dalam dan di permukaan akibat bedanya konsentrasi oksigen. Dan yang keempat yaitu koloni yang tumbuh di permukaan yang dapat mengganggu pengamatan. Oleh karena itu, sebaiknya tidak menggunakan teknik ini untuk menghitung organisme yang sensitif panas atau sangat membutuhkan oksigen. Sekian penjelasan tentang metode kultivasi bakteri dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.